Mulai kayak mana ya? Mulai. Enggak sih. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati rekan-rekan sekalian yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Kita bakalan berbincang seputar etika profesi ke depannya. Sebelum lanjut pada materi, kita langkah baiknya kita memuji dulu pada pertama-tama mereka kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat beserta salam Allah kita curah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan berbicara tentang substansi etika profesi guru. Sebelum pada poin-poin yang nantinya akan saya bahas terkait dengan substansi ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Pak Wijik Iksan Haji dari kelas 6 semester 6A, kualitatif sekarang. Kebetulan sekarang mengulang pada mata kuliah etika profesi. Nah, dari substansi etika profesi itu kan kita berbicara tentang apa sih substansi itu, kenapa ada kata substansi di depan etika profesi, kenapa nggak harus etika profesi aja, dan kenapa nggak guru aja gitu. Nah, kita akan bahas secara tuntas tentang apa itu substansi, apa itu etika, apa itu profesi, dan apa itu guru. Nah, berbicara tentang substansi di dalam pengertian bisa dicek di dalam Google ataupun di mana itu. Lebih pada intinya yaitu inti daripada profesi guru itu harus gimana sih, harus bagaimana, harus seperti apa, lalu kita jadi guru akan menjadi apa gitu, akan mendidik apa, akan menjadikan apa gitu. Nah itu kan menjadi sebuah pertanyaan terkait pada substansi. Maka kenapa poin substansi ini menjadi pemaparan yang harus pertama tadinya, karena memang ini bakalan membahas secara umum dulu gitu. Jadi apa aja sih yang harus dimiliki oleh seorang guru, mulai dari kode etik, konsep, ruang lingkup dan semacamnya gitu. Nah, jadi tapi akan membahas secara definisi-definisi aja, tidak akan membahas secara mendalam karena yang nantinya akan dilanjut oleh teman-teman juga. Substansi etika profesi guru adalah pedoman moral dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap individu yang berprofesi sebagai guru. Ini mencakup nilai-nilai norma dan prinsip-prinsip yang mengatur interaksi guru dengan siswa, orang tua, rekan kerja, masyarakat, negara, memastikan kualitas pendidikan yang tinggi. Nah, artinya seorang guru, ketika kita menjadi seorang yang sudah berprofesi sebagai guru, kita harus bisa memastikan pada poin pentingnya ini pendidikan yang berkualitas yang tinggi. Nah, dari pendidikan itu tidak mungkin kita seperti biasanya kayak ya berleha-leha dalam belajar, dalam mengajar. Nah, kan artinya kan ada peribahasa ya yang mengatakan bahwa guru itu diubu dan ditiru gitu. Jadi sehingga mulai dulu berangkatnya dari guru. Kalau gurunya itu sudah patut untuk dicontoh, untuk diubu dan ditiru, maka bisa dipastikan kualitas pendidikan pun ketika melihat sosok guru yang seperti itu bisa diangkat 50% ke atas. Apalagi dengan ketika guru itu sudah mendalami perannya sebagai mendidik seorang anak yang memang benar-benar dididik. Nah itu kan akan menjadikan bahwa kualitas-kualitas yang lebih baik. Next. Kita akan berbicara tentang pengertian, tentang definisi. Definisi kita pertama adalah definisi etika. Nah, etika adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai-nilai moral, perilaku yang baik dan buruk, serta kewajiban manusia dalam konteks profesi. Etika menjadikan dasar untuk menjaga integritas dan kualitas layanan.
Nah kadang kita sering ya nggak asing gitu dengan kata etika ini gitu. Kadang kalau di sekolah kita melakukan kesalahan, guru tuh suka nyebut pakai dong etikanya gitu, atau bahkan yang jabatannya lebih tinggi menegur seorang guru gitu ketika dia memiliki etika, pakai dong etika nih. Jadi pertanyaannya etika itu apa gitu. Nah jadi yang dikatakan definisi di sini adalah etika itu adalah orang-orang itu adalah bisa kita contohkan adalah perilaku-perilaku yang baik gitu. Jadi sehingga ketika kita melakukan perbuatan yang buruk, nah itu bisa dikatakan dengan etikanya yang buruk gitu. Ya, lalu ada definisi profesi. Profesi adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, pelatihan, dan pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan tinggi. Guru merupakan profesi mulia yang membutuhkan dedikasi dan tanggung jawab yang besar. Nah, bahkan guru ini ya dikatakan profesi yang sangat mulia karena berbicara menjadi seorang guru itu menjadikan atau mengadakan seseorang yang bakalan bisa merubah hidupnya ataupun ketika bermasyarakat ataupun bahkan bernegara. Nah, bisa dikatakan mulia karena memang seorang guru itu nantinya akan mendidik seorang anak yang mana anak ini akan memberikan manfaat besar gitu ketika memang guru itu memberikan dedikasinya sangat tinggi gitu kepada para siswa dan siswinya, sehingga bisa dikatakan seorang definisi profesi itu adalah keahlian dari seseorang. Lalu ada etika profesi guru. Etika profesi guru adalah seperangkat prinsip moral yang mengatur tingkah laku guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Ini mencakup tanggung jawab moral terhadap siswa, keluarga, masyarakat, serta komitmen terhadap pengembangan diri. Nah, tadi kita berbicara etika itu apa, profesi itu apa, lalu ketika digabungkan etika profesi itu apa. Nah, bisa dikatakan bahwa seperangkat prinsip moral yang tadi sudah dikatakan, etika adalah sebuah moral. Terus profesi adalah sebuah pekerjaan, maka bisa dikatakan etika profesi guru itu adalah kita bekerja yang diatur dengan sebuah moral yang harus dilaksanakan. Kurang lebihnya seperti itu. Itu definisi ketika digabungkan. Oke, lanjut. Nah, tidak hanya membahas definisi, kita akan membahas secara ruang lingkup. Ruang lingkup ini adalah kita bekerja sebagai seorang guru akan menjadi peran seperti apa sih gitu. Nah, di sini akan dibahas ruang lingkup etika profesi guru. Yang pertama adalah terhadap peserta didik. Guru harus memperlakukan setiap siswa dengan adil tanpa memandang latar belakang serta membimbing mereka menuju potensi terbaiknya. Kesejahteraan dan perkembangan siswa adalah prioritas utama. Nah, ini menjadi fondasi awal seorang guru itu harus berperilaku adil kepada siswa. Kadang gini, kita ketika menjadi guru seringkali memotivasi ataupun bukan memotivasi, kita mengapresiasi dengan pujian. Tetapi pujian itu hanya terpusat pada satu orang. Nah, itu menjadi sebuah kesenjangan juga ketika kita memuji seseorang di hadapan orang-orang, tetapi memujinya terlalu berlebihan. Nah, itu bisa menjadikan orang-orang yang lain itu down gitu. Sehingga guru itu harus berlaku adil mulai dari ya ketika memang dia berprestasi yang kita apresiasi dengan selayaknya. Terus ketika memang dia tidak mampu dalam pelajaran yang kita terus dorong motivasi, jangan memandang bahwa si anak ini mah ini ganteng cantik jadi pilih aja yang ini gitu, yang lainnya enggak. Nah, itu kan menjadi ketidakadilan juga. Apalagi bahkan kan sekarang mah dulu mah sering ada kata dia pintar anaknya, pada wajar anak guru terlalu diprioritaskan. Nah, itu kan terlihat kayak kesenjangan banget. Nah, itu jangan sampai ketika kita menjadi seorang guru, jangan sampai memandang sebelah pihak. Kita harus adil, semuanya harus mendapatkan benar-benar kualitas untuk pendidikan yang lebih baik.
Lalu yang kedua yaitu terhadap orang tua atau wali, membangun komunikasi yang efektif dan transparan dengan orang tua untuk mendukung proses belajar siswa. Guru harus menjadi mitra dalam mendidik anak. Nah ini dengan orang tua memberikan ataupun mendorong anaknya ke dalam sekolah dan akan dibimbing oleh seorang guru. Guru juga harus bisa berkolaborasi dengan orang tua, yang mana perkembangan awal si anak itu yang lebih tahu dan mengetahui itu adalah orang tua. Maka dengan dititipkannya kepada sekolah, guru juga harus bisa menggarisbawahi si anak ini bisa yang kayak gimana, mempunyai permasalahan seperti apa atau bagaimana, itu bisa dikolaborasikan dengan orang tua sehingga apa-apa yang itu bisa tercapai dengan mudah. Lalu yang ketiga adalah terhadap sesama guru, membangun hubungan kolegial yang harmonis, saling mendukung dan bekerja sama demi kemajuan pendidikan. Guru harus menjaga solidaritas dan profesi. Ya ini mah yang tadi sudah dibahas juga sama Kang Rahman. Bersama guru kita harus saling dorong-dorong terkait dan sharing. Maksudnya kalau dalam segi ini gitu, apa kata sharing itu bukan gitu. Lalu yang keempat itu ada masyarakat dan negara berkontribusi aktif dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan dan menumbuhkan rasa cinta air. Guru adalah teladan bagi generasi muda. Ini sudah tidak asing lagi bahwa seorang guru adalah teladan bagi generasi muda sehingga untuk menumbuhkan cinta tanah air Indonesia. Lanjut. Nah, ini adalah dasar etika profesi guru. Kenapa ada pembahasan ataupun kenapa guru itu harus beretika? Kenapa ininya? Nah, ini landasan-landasannya yang pertama adalah ada landasan filosofis yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menempatkan pendidikan sebagai hak dasar dan pilar pembangunan bangsa. Lalu yang kedua adalah dasar yuridis, diatur oleh undang-undang juga dan peraturan pemerintah terkait pendidikan seperti UU 20 di tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Lalu ada dasar sosiologis, ada dasar religius juga. Nah ini bisa teman-teman baca juga. Ya ini mah hanya sebatas landasan-landasan penguat. Kenapa seorang guru harus memiliki sebuah etika dalam proses belajar mengajar ataupun di dalam sebuah sekolah. Lanjut. Nah ini agak jadi tadi masih membahas ini ya substansi seorang guru. Jadi intinya di dalam sebuah menjadi seorang profesi yang berprofesi seorang guru, kita juga harus memiliki kode etik. Bukan harus memiliki sih, kita memiliki ada kode etik guru Indonesia. Nah, salah satunya yang pertama yaitu integritas dan kejujuran. Guru harus menjunjung tinggi kejujuran, adil dan integritas dalam setiap aspek kehidupan profesionalnya. Ini mencakup menghindari segala bentuk kecurangan atau penyalahgunaan wewenang. Nah, kadang ketika di pelaksanaannya kita sering menemukan seorang guru ini ketika melanggar, jarang banget kena hukuman gitu. Tapi ketika siswa kalau yang melanggar pasti dapat hukuman. Nah, ini kejujuran ini yang paling pertama harus dijunjung tinggi oleh seorang guru, mau dari segi nilai, mau dari segi keuangan, apapun itu kita dituntut untuk menjadi seorang pribadi yang jujur. Lalu yang kedua yaitu kompetensi profesional. Nah, guru berkewajiban untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme melalui pembelajaran berkelanjutan. Pengembangan diri adalah kunci untuk memberikan pendidikan yang berkualitas. Nah, untuk mencapai sebuah kompetensi yang sangat profesional, tentunya tidak hanya saja kita menuntut ilmu sekali dua kali saja, tetapi harus berkali-kali, mulai dari kita mengikuti perkembangan yang lebih maju, lebih berkualitas, ataupun di luar sana yang dalam keprofesian seorang guru. Lalu yang ketiga ada tanggung jawab sosial. Guru harus maksud daripada tanggung jawab sosial ini ketika siswa itu melakukan norma-norma yang buruk, nah
tanggung jawab seorang guru juga bukan hanya sebatas mengajar A, B, C, D ataupun gimana, tetapi sosialnya juga harus ditempuh mulai dari karakter siswa seperti apa dan harus dibentuk bagaimana. Nah ini harus diwujudkan sehingga kualitas pendidikan itu sangat bisa dikatakan yang berkualitas. Lalu yang keempat ada hubungan dengan kolega, membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati dengan sesama guru, staf sekolah dan pihak terkait lainnya. Kolaborasi adalah sebuah fondasi keberhasilan pendidikan. Nah, lalu ada prinsip-prinsip etika profesi seorang guru. Yang pertama, kasih sayang. Guru harus mempunyai kasih sayang, rasa empati, kepedulian kepada siswa. Mulai dari ketika siswa itu terserap dalam proses belajar. Nah itu tidak harus dipaksakan juga, tapi kita harus dengan penuh kasih sayang mengajarkan bagaimana sih seorang guru mengajar kepada seorang anak kandungnya sendiri. Lalu yang kedua itu tanggung jawab, memenuhi kewajiban profesional. Dengan perlu dedikasi dan akuntabilitas, guru bertanggung jawab atas masa depan siswa. Nah, jangan salah ya, seorang guru itu tidak bisa diremehkan karena tanggung jawabnya besar sehingga kayak seakan anak ini tidak bisa berproses ke depannya, itu adalah kayak seakan salah guru. Nah ini menjadi tanggung jawab moral juga seorang guru yang harus dituntut dan dilakukan. Lalu yang ketiga adalah keadilan yang tadi sudah dibahas ketika didiskriminasi. Guru harus memberikan keadilan penuh pada seorang yang benar. Lalu integritas, jujur, komitmen, dan berpegang pada nilai-nilai moral yang tinggi. Oke, lanjut. Nah ini ada urgensi ya, etika profesi seorang guru. Yang pertama meningkatkan kualitas. Etika memastikan guru berkomitmen pada standar tertinggi yang berdampak langsung pada kualitas pengajaran dan keberhasilan belajar siswa. Nah, guru ini menjadi sebuah dasar utama yang mana ketika pendidikan itu buruk, nah menjadi sebuah poin. Guru ini harus bisa memastikan gitu kualitas pendidikan mulai dari pembelajaran, mulai dari menyiapkan materi dan bahan-bahan ajar lainnya gitu. Yang kedua ada membangun kepercayaan publik, yang ketiga ada melindungi hak peserta didik, dan keempat menciptakan lingkungan belajar yang positif. Nah ini seputar urgensi etika profesi seorang guru yang mana mulai dari pendidikan, mulai dari pembelajaran, mulai dari sosial juga, dan publik dan masyarakat juga harus dibangun oleh orang guru. Lanjut. Nah ini implementasi etika profesi seorang guru ya. Yang pertama ada pelatihan berkelanjutan. Nah dan jadi mulai mengadakan workshop, mengadakan seminar tentang etika secara rutin. Ini bisa diikuti oleh seorang guru juga sehingga bisa meningkatkan dia dalam belajar. Yang kedua ada penegakan kode etik yang tadi sudah dibahas bahwa ada kode-kode yang harus dipertahankan oleh seorang guru sehingga seorang guru itu bisa menanamkan sebuah moral yang baik. Lalu ada ketertiban komunitas, ada budaya sekolah yang beretika ya. Tadi ketika kita menjadi seorang guru yang memiliki kode etik ataupun memegang teguh prinsip kode etik, dan maka sekolah tersebut bisa dikatakan dengan memiliki budaya sekolah yang beretika. Mungkin itu pembahasan daripada substansi etika profesi guru. Kurang lebihnya seputar seperti itu. Nah, untuk yang nantinya ada kode etik yang lainnya mungkin akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata salah karena memang saya masih belajar. Maka dari itu apapun yang kurang dimengerti kita sama-sama sharing di sesi selanjutnya. Maka kalau ada yang mau dipertanyakan atau didiskusikan bersama,
kita buka sesi diskusi. Halo Pak, teman-teman yang boleh diskusikan pertanyaannya apa aja lah. Boleh next, boleh. Silakan gantian yang nanyanya. Tadi Rana Kang Supran udah, yang lainnya yang nanya. Yang bertanya, substansi itu kan berbicara tentang ya sebuah inti yang etika dari profesi seorang guru. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu ruang lingkupnya. Jadi tidak menjurus ataupun tidak lebih ke merumus secara poin lebih intinya gitu. Yang tadi seperti kinerja, tidak membahas kinerjanya gitu. Jadi ya intinya apa sih gitu etika profesi, kurang lebihnya seperti itu kalau di sini pembahasannya. Yang mau nanya, jangan nanya diskusi lah. Izin bertanya kepada pemateri, perkenalkan nama Sumil Putri Kolbi dari kelas 6D kuantitatif. Mengenai etika profesi guru ini kan tadi sudah dijelaskan ya, etika profesi guru, terus definisi-definisinya. Terus ini yang mau ditanyain, bagaimana kita akan mau jadi guru belum? Apa? Ngajar dulu, maksudnya ngajar dulu. Salah lu. Udah ngajar? Belum. Gini aja bagaimana ketika Enggak ngajar tapi kelas sekolah. Ya, Bu. Oh, kelas sekolah benar? Serius? Bukan. Oke, tentang keuangan. Bagaimana seharusnya jika seorang guru yang bersikap gimana ya, akan misalkan seorang guru terus akan mengetahui rekan kerja misalkan sesama guru mengetahui memberikan nilai tidak objektif kepada peserta didik. Nilai tidak objektif. Curhat, teman curhat. Contohnya teman curhat itu. Mungkin gini ya. Kalau saya memiliki teman, contohkan Kang Adang ini kasih nilai yang tidak baik, curhat mulu ke peserta didik. Saya temannya Kang Adang ketika di profesi yang sama. Mungkin secara keakraban kita berteman, saya tidak akan lebih melaporkan dulu ya, tapi lebih ke menunggu dulu. Karena apa ya, nilainya ketika kita langsung melaporkan sama kita menunggu dulu beda gitu. Ketika kita melaporkan maka akan menimbulkan permasalahan yang baru. Nah sehingga akan memperlancar terjadi di situ. Tetapi ketika kita menunggu dulu, ini tuh tidak baik. Jadi pertama peneguran dengan landasan-landasan yang memang ya tadi ketika kita memilih beretik kita sebutkan tidak boleh seperti ini dulu, itu harus bagus dalam kayak ini, jangan menjadikan seorang murid itu teman curhat, bahkan ya bisa dikatakan kekasih hati lah gitu ya, jangan sampai seperti itu. Nah itu kan menjadi pokok-pokok permasalahan juga. Nah itu saya pertama akan menegur ketika menjadi seorang teman. Lalu yang kedua ketika memang masih melakukan hal itu ya saya mau tidak mau cara teguran keras kepada teman saya. Yang tadi pertama teguran yang hati ke hati lah, berbicara hati ke hati. Yang kedua teguran keras. Yang ketiganya ya kalau masih tetap kekeh dengan seperti itu akan dilaporkan. Ya dengan konsekuensi yang sudah ditetapkan di dalam sekolah tersebut. Mungkin seperti itu, atau ada teman-teman yang mau ditambahkan terkait jawaban saya yang kurang puas?
bisa ditambahkan atau mau bertanya lagi boleh. Kayaknya ngobrol. Tapi udah cukup gitu. Cukup, terima kasih. Nah, gimana? Ada yang mau nanya? Oke, boleh saja. Hah? Boleh. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan saya Mulyana. Saya ingin bertanya di bagian tadi yang sudah disampaikan di bagian prinsip. Itu kan tadi ada 4 ya. Yang pertama kasih sayang, keduanya tanggung jawab, keadilan dan integritas. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini terkait prinsip ini, bagaimana sih seorang guru ini ketika dari 4 prinsip ini tidak dijalankan gitu. Berarti kan ini kan berarti kan prinsip ini kan landasan dasar kita kan, dalam artian harus dijalankan. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana ketika seorang ini tidak menjalankan prinsip yang 4 ini? Lucu. Ya maksudnya ketika sudah menjalankan yang 4 ini, apa namanya, mungkin ada solusinya gitu. Ya. Kadang seseorang yang tidak melakukan prinsip-prinsipnya atau tidak memegang prinsip-prinsip ini pasti dia memiliki alasan-alasan yang tidak bisa disebutkan. Mulai dari dia dengan malasnya dia, ataupun karena dia terpaksa menjadi seorang guru sehingga dalam proses mengajar tidak memberi kasih sayang kepada murid, tidak tanggung jawab dalam memberikan sebuah ilmu, tidak adil dalam prosesnya, dan tidak memiliki integritas. Ini kadang disebabkan oleh permasalahan. Kalau seandainya seorang guru tidak memiliki prinsip-prinsip ini, ya kualitas pendidikan ataupun pendidikan tidak akan berjalan dengan baik gitu. Karena semestinya kan yang harus menjadi faktor utama itu kan seorang guru ya. Kayak yang Pak Dr. Sri ucapkan gitu, yang bahwa yang harus dibenahi itu bukan sistem pendidikan, bukan juga materi-materi ataupun apapun itu yang harus dibenahi, tapi yang harus dibenahi itu adalah seorang gurunya gitu. Karena percuma gitu kualitas ataupun pendidikan sistemnya, bahan ajarnya itu bagus, tapi kalau gurunya tidak memiliki prinsip ini atau tidak menjalankan dengan baik, percuma gitu. Maka sistem-sistem yang sudah dirancang oleh pemerintah ataupun oleh orang-orang yang berwenang itu akan keesakan, percuma gitu. Ngapain kita buat sistem seperti ini kalau gurunya aja tidak diperbenahi atau tidak diperbaiki gitu. Nah, sehingga yang menjadi faktor utama itu ya guru ini harus memiliki sebuah prinsip ini. Jadi bukan hanya sekedar di kelas saja, tetapi ketika di luar pun guru harus memegang teguh prinsip ini. Karena ketika dimanapun ya kita akan menjadi seorang public figure kan bagi orang-orang yang menganggap kita public figure, bahkan menganggap kita sebagai guru. Nah, solusinya ya tadi mulai dari dibenahi dulu seorang. Jadi pemerintah harus ada membuat sistem, bukan kalau misalnya pemerintah terlalu jauh lah. Sekolah harus membuat sistem bagaimana penyeleksian seorang guru, bagaimana pemantapan dalam belajar seorang guru. Nah, ini sehingga tidak salah gitu dalam memilih seorang guru dalam proses belajar mengajar tersebut. Mungkin itu jawabannya. Apa ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup pertanyaannya, jawabannya. Oke, terima kasih banyak teman-teman terkait sesi kali ini, sesi diskusi. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menyimak, yang sudah bertanya, yang sudah memperhatikan dan yang lain sebagainya. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada kata-kata salah yang kurang berkenan, mohon dimaklum karena masih sama-sama belajar. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 30 menit. Aman. Lama ya?